Shalom kaum muda, senang sekali bisa berjumpa dengan kalian hari ini. Nah, hari ini kita mau berbagi cerita tentang teman-teman kita yang kuliah di luar kota. Semoga kisah hidup mereka itu bisa menjadi sesuatu yang berharga buat kita dan menjadi inspirasi buat kehidupan kita. Oke, nah hari ini di studio JRC sudah ada 3 narasumber yang Ko David undang untuk bercerita kehidupan mereka. Di sebelah saya ada Richie. Halo, saya Richie, asal Malang, kuliah Jakarta, ambil teknik informatika. Oke, Nanda. Halo, saya Nanda, saya asal dari Banyuwangi, kuliah di Malang mengambil jurusan manajemen. Oke, yang ketiga teman kita Stefani. Halo, saya Stefani, saya asalnya Kupang, kuliahnya di Malang, ambil jurusan ilmu hukum. Oke, ini 3 teman kita. 1 dari Malang, 2 bukan Malang ya. Nah, Ko David ingin bertanya sih, kenapa kalian memilih kuliah di luar kota? Apa menariknya? Ariji dulu nih. Kalau saya sih lebih pengen cari pengalaman baru. Jadi gimana sih ketemu teman-teman baru, berada di lingkungan yang baru. Sama saya ingin coba untuk hidup mandiri dan lepas dari mungkin aturan-aturan yang ada di rumah. Kayak gitu sih. Oke, aturan apa yang kamu dapatkan di rumah dan tidak kamu dapatkan di kos? Aturan-aturan yang seperti simple aja sih ya. Kayak Richie ayo cepat mandi, Richie ayo cepat tidur, Richie kok belum pulang, Richie jangan main HP di meja makan. Banyak aturan-aturan yang seperti itu yang mungkin gimana sih kalau saya buat aturan sendiri waktu saya ngekos. Oke, ibu kos nggak pernah suruh mandi ya? Untungnya belum ya. Oke, agak mencurigakan kalau suruh mandi ya. Oke, nah Nanda gimana Nanda? Kenapa kamu memilih kuliah di luar kota? Apa menariknya? Mungkin nggak jauh beda ya sama Kurici, mencari pengalaman baru, mendapatkan teman-teman baru itu lebih asik sih gitu. Juga belajar untuk kita itu hidup mandiri tanpa ya semakin beranjak dewasanya kita harus belajar hidup mandiri sih. Karena kan nanti kita juga akan pisah dengan orang tua kan. Jadi kayak kita harus belajar hidup sendiri sih, belajar itu. Oke. Ada jiwa petualang yang dalam dirimu ya? Iya. Pengen betul. sendiri gitu ya? Iya. Jomblo berarti? Iya. Gak pernah ngaku dia. Ya. Oke, Stefani gimana Stefani? Kenapa kau memilih keluar kota? Apa menariknya buatmu? Kalau aku sih, kenapa pilih kuliah di Malang? Karena ya selain cari pendidikan yang lebih bagus, terus saya pengen menambah wawasan juga di sini. Terus saya pengen banget juga keluar dari kota Kupang gitu. Ya maksudnya pengen hidup mandiri. Kayak gimana sih jauh dari orang tua tuh kayak gimana, pengen rasain. Tapi kan gak perlu sampai ke Malang kau pengen keluar dari kota Kupang. Sebelah kota Kupang kan ada. Dari menurut adikku kan berhubungan, adikku sekolahnya di Malang, jadi saya ikut ke Malang saja. Soalnya selama dia sekolah dia kalau telepon Malang tuh bagus banget, keren, pendidikannya bagus. Oke. Pokoknya Malang keren. Jadi karena salah satu korban iklan dari adiknya juga ya. Iya. Malang tuh bagus ya. Oke, kalau Malang, kalau dia ceritakan Malang nggak bagus, mungkin kamu nggak di sini kali ya. Iya. Oke. Nah, selama kalian kuliah ngekos lah ya di luar, ada nggak sih pengalaman buruk yang kalian alami yang tidak menyenangkan lah ya? Mungkin Anda mau cerita? Ya, ada sih. Karena saya juga sempat pindah tempat tinggal, tempat kos gitu kan dari yang sebelumnya. Karena saya merasakan ketidaknyamanan di tempat itu. Contohnya saja kayak dari rumahnya, suasana rumah itu sudah membawa tempat ini tuh nggak nyaman untuk aku tinggal selama aku kuliah gitu. Jadi ya mau nggak mau, akhirnya dengan rundingan bersama dengan orang tua gitu, akhirnya aku mau pindah kos gitu. Sama mama, ya udah kalau emang itu yang terbaik buat kamu, ya nggak apa-apa, silakan gitu. Karena di tempat yang lama itu ya mungkin ini agak sensitif gitu ya, karena ada beberapa barang itu yang aku tinggal di luar ternyata hilang gitu, dan aku juga nggak tahu emang ini
dari teman-teman yang ada di kos atau dari luar kos kan nggak tahu gitu, karena banyak tamu dari teman-teman juga yang datang. Jadi akhirnya untuk meminimalisir kehilangan barang, jadi ya aku pergi aja gitu. Mending mencari tempat baru, mungkin bisa mencari suasana baru, mencari tempat yang nyaman juga untuk aku gitu. Jadi hal yang mungkin normal dan wajar terjadi ya. Kalau ngekos itu dengan orang banyak dan kita nggak kenal, kadang barang-barang bisa hilang, Iya betul. pakaian hilang, piring hilang, ya kan? Iya betul. Pacar hilang mungkin. Nggak Iya, tahu juga ya. Oke, itu banyak hal bisa terjadi sih memang kalau kita Iya. ngekos ya. Jadi pengalaman itu hanya karena hal-hal itu ya, bukan karena pas tiba-tiba ngekos kamarnya ambruk gitu. Oh enggak. belum, puji Tuhan belum gitu. Itu aman ya. Aman masih. Oke, nah apa sih godaan terbesar ketika ngekos sendirian? Riji? Godaan terbesar. Menurut saya sih, karena kebetulan saya ke Jakarta, salah satu kota paling modern di Indonesia, Metropolitan lah ya. metropolitan, banyak sekali pendatang, baik itu dari luar kota maupun luar negeri. Jadi menurut saya tantangan terberat adalah pergaulan. Jadi begitu banyaknya pergaulan yang bisa membawa kita ke mungkin hal-hal yang tidak diajarkan dulu pada saat di Malang, kota yang lebih kecil. Lebih ke pergaulan sih menurut saya. Godaan pergaulan ya. Lawan jenis atau sesama jenis? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Jadi misalkan contohnya seperti ayo kehidupan malam, kita misalkan suatu saat diajak ayo kita ke bar, minum dan segala macam. Hal seperti itu di Jakarta itu menurut saya di perkuliahan cukup banyak aja. Itu kota besar dan godaannya memang sekitar itu ya. Yap. Nggak mungkin godaannya tiba-tiba ayo kita berkebun subuh-subuh nggak. Iya, nggak ada lahannya. Ya, ke sawah gitu nggak ada. Nggak bisa. Oke. Nah kalau dirimu Sifani, apa godaannya? Godaan terbesar ya sama kayak Korici, Mhm. pergaulan. Oke, apa yang kau masukkan di situ? Ya kalau godaan pergaulan di sini kalau semisalnya saya salah pilih teman, ternyata teman saya itu hedon yang suka nge-mall, suka nonton. Nah, itu sangat berpengaruh buruk karena nanti pertengahan bulan sudah tidak punya uang jajan. Jadi bisa jadi uang yang dikasih orang tua habis duluan ya. Iya. Oke. Berarti agak berbahaya dong bagi mereka anak-anak yang uangnya banyak. Setuju nggak? Setuju sih. Setuju. Ya. Setuju. Karena mereka nggak ada standar lagi ukuran untuk itu. Soal Iya, bahaya betul. atau tidak itu. Iya. Karena uang mereka terbatas ya. Iya. Unlimited ya. Unlimited. Unlimited ya. Oke. Kalau Novi pengen tanya lagi nih. Selama kalian di luar kota, kalian kan anak-anak Kristen ya. Keluarga lahir dari keluarga Kristen dan sebagainya. Nah selama kalian ke luar kota, ada nggak sih keinginan untuk menghilang dari gereja? Nggak pengen terhubung dengan gereja di kota itu gitu? Atau justru sebaliknya bahwa kalian pengen menemukan gereja yang bisa kalian juga bertumbuh di situ? Anda? Kalau saya puji Tuhannya sampai sekarang masih belum, bukan belum ya, tapi tidak ingin lari dari gereja gitu. Karena dari kecil, dari didikan masih bayi, saya udah di sekolah minggu, di gereja sudah diajarin kalau hari Minggu itu emang harinya Tuhan gitu. Jadi jangan sampai kamu melupakan hari Tuhan itu dengan kesenangan-kesenangan duniawi. Itu sih gitu. Ricci gimana Ricci? Saya juga selalu memegang bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi justru daripada saya lari dari gereja, saya justru mencari komunitas positif sih. Jadi cari komunitas yang di gereja yang ada komunitasnya. Jadi lebih oke, kita hangoutnya sama orang-orang yang seiman aja. Paling enggak meskipun tidak pasti positif, tapi kan kemungkinan besar lebih positif daripada yang di luar gereja. Sudah filternya duluan ya. Betul. Walaupun entah filternya itu jebol atau tidak. Ya paling sudah filternya. Iya betul. Oke. Sifani gimana Sifani? Kalau saya otomatis nggak mungkin lari dari gereja karena
menurut saya sampai bisa kuliah di Malang ini karena anugerah daripada Tuhan sendiri. Jadi saya harus ke gereja, mau gak mau harus ke gereja, setiap minggu itu harus ke gereja. Kalau untuk orang Kristen yang mungkin karena setiap hari Minggu jadwalnya untuk beribadah, hari Minggu kalau sakit terus gak beribadah tuh kayak aneh gitu. Jadi kayak terus bersyukur juga karena di Malang saya menemukan gereja yang pas untuk saya bertumbuh, dan puji Tuhan saya merasa saya bertumbuh di sini. Oke. Berarti boleh nggak Ko David simpulkan bahwa sebenarnya tanpa kalian sadari itu keberadaan gereja itu menolong kalian untuk bersama-sama bisa bertumbuh dan juga bertahan tetap positif dan menyelesaikan kuliah kalian. Sebenarnya gitu ya. Oke teman-teman, ini adalah hal penting yang kita perlu ingat. Kalau kalian punya rencana untuk kuliah luar kota, ataupun yang jauh dari orang tua, Ko David sarankan seperti teman-teman bahwa selalu terhubung dengan gereja. Cari gereja di mana kalian bisa bertumbuh di situ. Dan itu akan menolong kalian di masa muda kalian untuk tetap bisa jalan di jalannya Tuhan. Sehingga kehidupan kalian dibuat berhasil oleh Tuhan. Itu pesan penting. Oke. Nah, teman sekalian, setelah kalian kuliah jauh dari orang tua, kan pasti liburan kadang pulang ke rumah. Atau mungkin sudah selesai kuliah kayak Richie pulang ke rumah gitu ya. Kalian merasa kalian tambah dewasa gak sih? Bukan tambah keriput, tambah tua loh ya. Ini tambah dewasa gak sih gitu? Sekarang Richie. Pasti sih. Menurut saya merantau itu, bahkan kalau ada kesempatan ya, sebaiknya semua orang itu merantau aja deh. Coba. Jadi kita dari merantau itu kita bisa merasakan betapa istimewanya kita punya rumah dan keluarga. Jadi gimana sih kita kalau misalkan merantau kita belajar tanggung jawab. Jadi kayak kita harus jaga kesehatan kita sendiri. Kalau nanti sakit bakalan super repot, gak ada yang bantu. Terus kayak kita harus cari mungkin makanan yang sehat seperti beli buah. Hal-hal yang mungkin kita anggap remeh waktu kita ada di rumah. Tapi ternyata pada saat kita ngekos, aduh, ini coba aja saya di rumah. Semuanya ada yang siapin. Istilahnya sih seperti itu. Jadi mendewasakan saya dalam hal tanggung jawab. Dari hal yang saya anggap remeh, tapi ternyata enak banget ya. Dan saya juga biasanya disuruh bantu orang tua, males-malesan. Ternyata susah loh, bersih-bersih kamar itu susah loh. Cuci baju itu susah loh. Jadi kalau misalkan sekarang disuruh bantu, lebih ada inisiatif. Menurut saya sih itu sih ya. Oke, kamu belajar hal-hal itu ya, dan kamu dewasa dalam segi karaktermu juga. Ya, betul. Kangen gak sih kalau pas lama di kos itu, kangen gak cerewetnya mama, papa, yang suruh kamu bangun, suruh kamu makan, suruh kamu apapun itu? Yes. Kangen. Justru, omelan itu ternyata mengangankan ya, gitu. Itu baru terasa waktu kita itu jauh justru. Selalu kita menghargai hal-hal yang sebelumnya ada dan sekarang hilang, yang sebelumnya kita nggak sadari sih. Oke. AI tolong diomel ini, dia kangen diomelin. Ya, ini pesan khusus buat mamanya Richie, kangen diomelin dia. Ya ampun. Oke, nggak boleh ya. Oke, Nanda gimana Nanda? Kamu merasa tambah dewasa nggak sih setelah kamu ngekos? Iya, saya merasakan tambah dewasa sih. Terutama di bagian kayak kata-kata kita yang akan keluar ya. Jadi kita lebih memfilter kata-kata yang akan kita keluarkan. Apakah ini cocok untuk orang yang kita ajak ngobrol atau tidak gitu. Karena dari perkataan aja sudah sangat bisa menyakiti hati sih kalau kata-kata yang kita lontarkan itu salah gitu kan. Jadi mungkin dari merantau ini bisa belajar kata-kata ini cocok nggak buat si A, kata-kata ini cocok nggak buat si B. Karena tiap orang kan berbeda menerimanya ya gitu. Kalau aku sih lebih dari kata-kata yang keluar dari mulut gitu. Oke, kamu akhirnya bertambah dewasa di dalam hal berkata-kata ya, memikirkan perasaan orang lain. Iya betul. Jadi kalau pulang ke rumah pun jadi berhati-hati berbicara ya. Iya. Oke, itu nice sih. Gimana dengan dirimu Stefani? Kamu tambah dewasa gak sih? Tambah tinggi gak? Enggak ya? Kalau tambah tingginya enggak. Kayak kecil kayak saya. Tambah dewasa gak? Tapi tambah dewasa, ya otomatis tambah dewasa lah.
tambah dewasa di sini ya lebih punya inisiatif kerja sendiri. Pulang-pulang ke Kupang biasanya harus disuruh dulu, tapi ini bangun pagi udah ya bisa kerja sendiri karena udah terbiasa di kos semuanya sendiri. Jadi di Kupang meskipun ada orang tua juga ya tetap kerja bantu-bantu tanpa disuruh itu. Terus ya saya juga lebih jarang ngomong. Biasanya tuh kalau saya asal ngomong gitu. Tapi setelah di sini kata-kata yang atau omongan yang harusnya aku nggak keluarkan ya yang nggak penting aku nggak ngomong gitu. Jadi kayak lebih tambah dewasa sih Lasa. Oke, jadi kamu menyimpulkan dari Richie dan Nanda ya? Ya bisa jadi kayak gitu ya, saya merasakan itu sama. Kamu dua-duanya dapat nih. Iya, tambah inisiatif, Iya. tambah rajin, juga tambah menjaga kata-kata. Ini sisi positifnya teman-teman sekalian ya. Nah, mungkin terakhir ya Ko David sih, untuk teman-teman semua. Ketika kalian ngekos sendirian, ada banyak godaan, di saat kalian lemah, maupun juga di saat kalian sangat merasa kuat gitu. Ada gak sih nats firman Tuhan yang kalian pegang yang ini mengingatkan kalian tentang Tuhan gitu. Silakan, siapa dulu boleh? Nanda deh, Nanda. Ada gak Nanda? Gak apa-apa dibuka. Saya nyontek. Ada satu nats firman Tuhan yang buat aku ini kekuatan ya sampai sekarang. Dari Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi di sini lebih ditekankan bahwa aku tuh nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Tuhan itu pasti menyediakan untuk aku gitu. Meskipun di akhir bulan kadang anak kos itu kekurangan uang, kekurangan makanan, kekurangan kita masih menahan lapar dan menahan nafsu dunia yang aku pengen belanja ini belanja itu. Tapi kembali diingatkan lagi bahwa Tuhan itu sudah menyukupkan kamu gitu. Setiap orang itu sudah diberi batasannya sama Tuhan, kamu cukup dengan segini. Nanti kalau kamu itu sudah cukup, kamu bisa menggunakannya dengan baik gitu, Tuhan pasti akan menambahkan kepada kamu gitu sih. Oke, thank you. Kamu, Simani? Kalau dari aku di Amsal 22 ayat 6 itu berbunyi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi nats ini semua omongan lause atau omongan orang-orang yang lebih tua yang membuat saya merasa itu baik untuk saya, itu saya akan pegang. Dan karena menurut saya di sini saya dididik dari kata-kata itu, sehingga nanti pada masa tuanya saya pun saya tidak akan menyimpang dari jalannya Tuhan gitu. Oke. Ilmu hukum. Dari awal sudah benar, nanti ke depan kau menjadi besar itu lebih gampang. Amin. Oke, Richie. Iya, kalau saya dari Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi kalau saya pikir banyak sekali dunia ini setelah semakin dewasa saya semakin sadar banyak sekali hasil akhir yang tidak bisa kita kontrol. Jadinya seperti apa? Jadi sekeras apapun usaha saya, hasil akhirnya itu nggak bisa kita kontrol. Dan ayat ini selalu menguatkan saya, yaitu selalu pada saat saya tidak punya solusi, pada saat saya merasa kesusahan, saya harus selalu bersandar kepada Tuhan. Nah itu selalu menjadi pegangan saya sih. Jadi kalau saya sudah lakukan yang terbaik, saya nggak mau stres. Hasil akhirnya ada di tangan Tuhan, seperti itu. Oke. Thank you buat 3 narasumber kita. Mereka menyampaikan kisah mereka secara singkat. Walaupun ada banyak hal yang sebenarnya ingin kita ceritakan karena durasi teman sekalian. Kalian juga boleh men-sharingkan kehidupan kalian di kolom komentar. Mungkin ada pertanyaan juga boleh kalian tuliskan di situ ya. Mungkin kita bisa saling berbagi cerita di situ. Manfaatkan teknologi yang ada.
Kesimpulan Ko David, jika kamu punya kesempatan, belajarlah di luar kota. Kalau nggak punya, jangan maksa. Nah, karena belajar di luar kota pun, ngekos, itu pun tidak gampang. Masing-masing mereka menceritakan bahwa ada pergumulan yang sangat sulit sebenarnya ketika kuliah di luar kota. Tetapi ingatlah, dimanapun kalian berada, semakin kita bertambah umur, kita harus menjadi pribadi yang semakin dewasa dan bertanggung jawab atas kehidupan kita. Siapakah dirimu sesungguhnya? Terlihat ketika kamu seorang diri. Itu yang kita pelajari hari ini. Tuhan berkati kita semua. Teman sekalian, besok saya berharap kalian semua bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ko David sangat excited sih. Besok adalah perdana kita membuat sebuah ibadah online. JRC Online Service. Pastikan diri kalian ada di situ. Ikuti ibadah itu yang sudah dikhususkan, dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan cara apa? Menjangkau anak-anak muda. Kami mempersiapkan semuanya. So, pastikan dirimu ikut ibadah itu. Oke? Tuhan berkati kita semua. Salam JRC. Rest for the restless.